Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Selamat datang lagi di Evans Motor, tempat mobil-mobil impian Anda berada. Tapi mobil yang saya review ini, mobil impian yang nggak semua orang bisa punya. Karena ini sangat jarang, ini ikonik sekali. Ini adalah Lamborghini Diablo VT. Nah, buat Anda yang belum tahu ceritanya kenapa Lamborghini sampai ada di dunia supercar. Jadi Ferruccio Lamborghini sebenarnya adalah pelanggan Ferrari. Dia seorang petani yang sukses dan membeli Ferrari. Dan dia merasa Ferrari ada ketidaksempurnaannya. Dan beliau langsung ngomong ke Enzo Ferrari bahwa Ferrari ini sangat bagus tapi bisa disempurnakan lagi di beberapa bagiannya terutama di penggeraknya. Dan reaksi dari Enzo adalah, petani tahu apa? Kamu ngurusin pertanian aja biar saya ngurusin supercar. Kira-kira begitu ya. Dan karena merasa sakit hati, Ferruccio Lamborghini menciptakan automobili Lamborghini. Dia yang tadinya membuat traktor, sekarang dia kemudian membuat supercar. Dan di antara supercar-supercarnya ada line up bermesin V12 sebagai flagshipnya. Dimulai dari Lamborghini Miura di tahun 70-an. Yang kemudian dilanjutkan dengan Lamborghini Countach di 80-an. Yang itu langsung menjadi mobil ikonik yang banyak dipajang di poster-poster di rumah anak kecil saat itu. Nah, Lamborghini Diablo ini adalah penerus langsung dari Lamborghini Countach. Bedanya kalau Countach itu benar-benar hanya keren untuk dilihat, benar-benar eksotis. Tapi untuk dikendarai itu agak mengerikan dan nggak terlalu asik buat dikendarai menurut orang-orang yang sudah pernah nyetir Lamborghini Countach. Nah, Diablo ini semuanya disempurnakan. Bentuknya makin aerodinamis, tetap eksotis, tenaganya bertambah. Tapi driving experience-nya juga makin bagus. Apalagi Lamborghini Diablo ini di tengah usianya menandai hadirnya Audi di kepemilikan Lamborghini. Sehingga membawa sejumlah pengaruh yang positif. Lamborghini Diablo VT yang Anda lihat ini adalah versi setelah facelift. Nanti saya akan perlihatkan bedanya yang paling kentara. Dan ini di akhir-akhir produksi dari Diablo. Jadi Diablo itu diproduksi pertama di tahun 90 dan sampai berakhir di 2001. Sedangkan unit yang ada di Evans Motor ini adalah tahun 2000. Kita mulai dari desain yang paling kentara setelah terjadi facelift, itu adalah lampunya. Kalau sebelumnya di awal-awal kemunculannya Lamborghini Diablo itu memakai lampu jenis pop-up. Nah, di akhir 90-an lampu pop-up itu mulai dilarang di sejumlah negara karena dianggap agak berbahaya untuk pejalan kaki kalau misalnya lampunya sedang membuka. Dan juga ada kekhawatiran gimana kalau misalnya malam ternyata mekanismenya itu tidak bisa membuka, maka dilaranglah di sejumlah negara maju. Makanya banyak mobil dari pop-up berpindah ke headlamp biasa termasuk Lamborghini. Dan uniknya ini lampu adalah lampu sama persis dengan yang dipakai di Nissan 300ZX. Jadi sepertinya Lamborghini enggan untuk meriset sendiri lampu untuk Lamborghini Diablo ini dan merasa di 300ZX kayaknya pas tuh kalau ditaruh di mobil kita, pas udah dipas-pasin, oh ya ini bagus. Dan kemudian mereka melakukan deal dengan Nissan, jadilah lampu 300ZX yang ditempatkan di sini. Dan ini bedanya ada lips carbon fibernya, ada alis carbon fibernya di sini. Yang kalau ini dibuka ada tulisan Nissan di situ. Makanya ditutup dan saya juga nggak mau buka. Tapi selain itu semuanya pure Lamborghini. Desainnya jadi semakin halus dibandingkan dengan sebelum facelift. Tapi kalau Anda lihat belakangnya, wow, belakangnya ini tetap ada kesan
kuntasnya ya. Jadi lampu 4 buah, bulat-bulat gitu ya. Jadi ciri desain dari Kuntas ini masih ada. Ini memang ya Kuntas generasi baru, cuman kan di Lamborghini generasi baru tidak pernah diberi nama yang sama. Dari Kuntas ke Diablo, dari Diablo ke Murcielago, dari Murcielago ke Aventador, dari Aventador terakhir ke Revuelto. Nah ini kemudian nih pipisnya mobil ini juga Lambo sekali gitu. Ferrari di zaman itu nggak se-eksotis Lambo bentuknya. Ini benar-benar masterpiece of design lah. Dan pada saat mobil ini ada, ini nggak ada yang jual di Indonesia. Makanya ini luar biasa sekali, ada unit tahun 2000. Tahun 2000 itu artinya pertama kali keran import itu dibuka di Indonesia dan ini ada unitnya yang masuk. Sekarang kita lihat penggeraknya dulu. Nah ini buka kap mesinnya dari sini. Kayaknya harus dibantu satu orang lagi. Trev, tolong diangkatin, Trev. Oke. Wow. Anda bisa lihat ini mesinnya V12 6000 cc. Jadi di awal kemunculannya Lamborghini Diablo itu memakai mesin 5700 cc V12 yang bisa mengeluarkan tenaga 491 PS atau sekitar 480-an HP. Pada saat Lamborghini merancang mobil ini, tujuannya adalah mobil ini kecepatannya harus di atas 315 km per jam. Dan ternyata mereka berhasil membuat yang lebih kencang lagi. Bahkan dengan mesin hanya 5700 cc, tenaga nggak sampai 500 PS, mobil ini sudah bisa membuat top speed mencapai 325 km per jam dan menjadikan Diablo ini adalah Lamborghini pertama yang bisa menyentuh top speed 200 mile per hour alias 322 km per jam. Nah di versi setelah facelift ini mesinnya 6000 cc, tenaganya naik menjadi 550 PS. 0 sampai 100 km per jam dalam 3,9 detik yang mana itu luar biasa untuk di zamannya. Dan dia bisa mencapai top speed sampai 335 km per jam. Dan ini tradisi yang tetap ada sampai sekarang. Ada firing ordernya. Jadi dari 12 silinder ini firing ordernya dituliskan di mesinnya seperti ini. Dan ini carbon fiber. Dan bicara carbon fiber, mobil ini benar-benar nggak pelit carbon fiber. Bahkan hampir semua bodi ini terbuat dari carbon fiber. Carbon fiber ini juga carbon fiber. Kalau misalnya Anda lihat di sini, ini juga carbon fiber. Tuh, ini carbon fiber. Kemudian carbon fiber, kemudian ini lihat tutup bensinnya, ini juga carbon fiber dan ini tutup bensinnya, fuel capnya ini masih original dari baru. Dan bicara originalitas, ini mobil masih sangat-sangat original. Berapa konsumsi bahan bakar mobil ini? Well, udah pasti pembelinya nggak ada yang peduli dan saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas saya yakin ini pasti 1 dekat konsumsi bahan bakarnya. Tapi nggak masalah karena mobil ini punya tangki bensin raksasa. Mobilnya nggak seberapa, tapi tangki bensinnya bisa sampai 100 liter. Jangankan di Indonesia, mendapatkan mobil ini di dunia saja sangat-sangat sulit. Karena Lamborghini Diablo VT ini hanya diproduksi 300 unit di dunia dan 70%-nya adalah setir kiri. Jadi setir kanannya tidak sampai 100 unit. Mungkin hanya ada 90 unit di dunia. Apalagi ini mobil memakai warna juga salah satu yang paling langka, Arancio Atlas Pearl Orange. Jadi ini warna mutiara. Dan ini unit di depan saya ini
catnya masih full original dari baru. Nah ini ada yang menarik nih di dalamnya. Oke, jadi ada bagasi kecil di depan. Ya nggak kecil-kecil amat sih, buat tas medium, backpack besar juga ini bisa. Sini ada nama warnanya nih, Arancio Atlas. Dan ini emblem-emblem asli dari Lamborghini, tapi ini yang menarik. Masih ada toolkit aslinya. Gimana kalau kita buka? Yuk kita buka. Saya juga belum pernah buka ini. Ini akan pertama kali saya buka depan Anda. Ini ada logo Lamborghini-nya, emboss. Ada ikatannya. Kita buka dulu ikatannya. Oke. Nanti kita buka. Kayaknya buat towing nih. Towingnya aja ribet. Kita mesti pasang dulu semua pakai baut. Kemudian ada sarung tangannya. Ini buat kita Buat kita kalau ganti ban jadi ada sarung tangannya. Aduh, sarung tangannya sudah berdebu. Di sini ada toolkitnya. Ya ini benar-benar dari tahun 2000 ini. Dari tahun 90. Lihat. Toolkitnya Lamborghini. Jadi zaman itu masih biasa tuh orang harus punya toolkit buat reparasi ringan sendiri. Ini buat ngencengin ban, ada kunci torsinya. Buat ngencengin semuanya juga ada kunci torsi ini. Bukan kunci torsi nih. Tapi ini yang bisa searah dia. Ngebuka atau nutupnya. Ada kunci-kunci, ada tang. Nah sekarang kita lihat ini yang bulatnya ini. Oh, ini adalah tire repair kit dari Agip for Automobili Lamborghini. Jadi di zaman mobil itu masih pakai ban serep, hampir nggak ada mobil itu pakai tire repair kit. Baru zaman sekarang kan mobil pakai tire repair kit. Di Lamborghini udah pakai. Dan ini masih dari barunya, masih ada nih mobil di sini. Kayak gitu pasangnya. Kita ikat lagi. Bener-bener kayak mobil dari showroom kita dapat kelengkapannya nih. Velgnya ini model phone dial seperti telepon zaman dulu. Ini juga bawaan pabriknya. Yang lebih istimewa lagi adalah bannya. Ukurannya 235 ZR18 di depan. Nggak terlalu aneh. Yang aneh di belakang adalah ukurannya 335 30 ZR18. Dan ini menggunakan ban Pirelli, apa nih tipenya nih? Asimetrico dari tahun 90-an. Jadi ini ban zaman dulu tapi dalam kondisi baru. Jadi mobil ini baru saja disegarkan semuanya oleh Evans Motor, termasuk ini yang paling susah mencarinya. Ban standar aslinya yang ini teknologi tahun 90-an tapi ini jadi membuat mobil ini tampil sangat otentik. Dan misalnya Anda yang membeli mobil ini, karena mobil ini juga dijual di Evans Motor, dan pengen coba pakai di sirkuit, saran saya mendingan cari ban modern aja. Ban ini simpan, pakai lagi buat dipajang. Karena ini tampilannya jadi keren sekali gitu loh. Jadi benar-benar otentik sekali. Dan bicara otentik, mesinnya, kita buka lagi mesinnya. Ini mesinnya segar, benar-benar segar. Kenapa? Karena semuanya masih bagus, mileage-nya juga masih sangat rendah mobil ini. Kemudian ini baru saja dicek dan direkondisi semua, direstorasi oleh Evans Workshop. Dan jadi karena ya mobil ini udah mobil lama, jadi semua yang getas-getas, karet-karet diganti. Tapi secara mekanikal masih bagus semua. Bahkan sebelum mobil ini dipajang di showroom, itu tim dari Evans Motors juga sudah mencoba membawa mobil ini dan running really well menurut mereka. Dan lagi-lagi lihat carbon fiber lagi di dalamnya sini. By the way, penasaran nggak sih? Pengen dengerin suara V12
dari tahun 90-an. Walaupun ini mobil tahun 2000 tapi ini teknologi tahun 90-an. Diablo awalnya itu hanya dibuat dalam versi rear wheel drive sama seperti Countach. Nah, tapi kemudian dibuatlah versi all wheel drive yang disebut sebagai VT ini. Jadi VT ini adalah all wheel drive. VT itu adalah singkatan dari viscose traction. Jadi dia menggunakan viscose differential di tengahnya untuk menyalurkan tenaga ke depan. Jadi maksimal itu 25% tenaga bisa disalurkan ke depan, membuat mobil ini memiliki traksi yang jauh lebih baik dibandingkan versi rear wheel drive-nya. Dan versi facelift ini sebenarnya dibuat pada saat di tengah-tengah Lamborghini itu sedang merancang Murcielago. Dan pada saat itu Audi masuk. Dan makanya Audi mengubah mobil ini dari sebelum facelift itu seperti membuat prototipe untuk Murcielago-nya. Ini adalah studi pertama Audi untuk Lamborghini ini sebelum kemudian diterapkan di Murcielago. Tapi hasilnya adalah mobil yang jadi kelihatan keren, sangat Lamborghini tapi tidak melupakan heritage-nya. Mobil ini kalau dilihat bentuknya itu seperti di antara Countach dan di antara Countach dan Murcielago. Kayak mobil ini pas gitu buat berada di tengah-tengahnya, bukan hanya soal spek, bukan hanya soal generasi, tapi juga soal desainnya di antara Countach dan Murcielago. Oke, wah, pintunya model gunting seperti ini ya. Ini yang bikin Lamborghini itu selalu terasa istimewa dan menarik perhatian ketika kita turun dari mobil atau mau naik dari mobil. Nanti juga saya akan ajak Anda buat melihat interiornya, buat kita melihat gimana sih supercar atau bahkan mungkin bisa dibilang nih hypercar di era 90-an. Manual, lihat gated shift. Nanti kita akan lihat lebih detail. Kita masukkan dulu. Ada yang lupa. Jadi ini mobil ada cut off-nya. Sama seperti supercar sekarang, mobil seperti ini kan jarang dipakai. Nah, kalau jarang dipakai itu bisa akinya itu lemah. Makanya ada cut off untuk menghilangkan semua sambungan listrik. Nah, ini dia tombolnya. Jadi ini tombol cut off-nya. Sekarang kita sambungkan listriknya. Baru dia bisa nyala. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini langsung nyala semua. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh semua peringatannya nyala. Oke, udah. Sekarang kita starter. Siap? Suaranya nggak se-eksotis seperti Aventador atau Murcielago gitu. Tapi gemuruhnya tuh sangat berwibawa. Baru jalan 17.000 kilo ini mobil. Dan ini setirnya juga bisa, sambil kita nunggu agak panas ya mesinnya. Ini dia bisa tilt dan teleskopik di zaman itu. Enteng banget mesinnya dan terasa sehat sekali mesinnya tuh. Tidak melengking dan RPM-nya pun nggak tinggi-tinggi banget 7.500, tapi tetap wibawanya tuh terasa kuat. Oke. Nah, kemudian sekarang sekalian kita lihat dalamnya. Kuncinya kunci mobil 90-an. Jadi masih pakai anak kunci yang kita bisa bikin duplikatnya di mana aja.
Oke. Kemudian di sini banyak tombol-tombol fisik. Ya, beda dengan mobil sekarang yang sudah di layar semua. Ini masih tombol fisik semua. Tapi lihat nih, carbon fiber, carbon fiber, carbon fiber, carbon fiber. Nah, ini setelah facelift, dia bentuknya nggak flat lagi seperti sebelumnya, tapi dia lebih rounded untuk instrumennya. Posisi nyetirnya nggak seergonomis mobil sekarang, karena dia ada wheel arches yang sangat tebal, jadi kita tuh gasnya tuh agak ke kiri sedikit. Mungkin kalau di setir kiri mungkin ini lebih natural ya posisi gasnya ya. Mungkin posisi koplingnya yang agak nggak natural, tapi karena ini setir kanan dia agak agak ke kiri, kita posisi kakinya. Kemudian ini setirnya dia bisa sampai mundur. Jadi sebenarnya ini saya masih bisa mundur lagi duduknya, tapi udah habis. Jadi buat orang yang 180 cm ke atas sih agak aneh, tapi kalau di bawah 175 cm mestinya oke. Nah, langsung yang menarik perhatian saya adalah transmisi manualnya. Transmisi manualnya nih khas supercar Italia, bukan hanya Lamborghini, Ferrari juga menggunakan yang namanya gated shift. Jadi ini transmisi manual yang di tuasnya itu ada jalur-jalurnya. Nggak gampang gitu, tapi ini minimal kalau kita udah masuk ke gigi 2 gitu, kita tahu pasti ini gigi 2. Dan dia masih ada tahanannya. Ini transmisinya nih masih tahanannya tuh masih seperti baru gitu. Biasanya kan mobil kalau udah lama tuh udah jadi sangat enteng gitu ya. Maksudnya ini enggak, ini masih ada berat-beratnya yang proper. Kemudian di sini, ini di mobil zamannya sudah ada untuk menaikkan dan menurunkan suspensi. Karena mobil ini kan sangat pendek, jadi ini bisa naik dan turun suspensinya. Audio tahun 90-an, sebenarnya aslinya mobil ini menggunakan Clarion, tapi ini sudah diganti Pioneer menurut Evans Motor, karena Clarion yang awalnya itu sudah tidak bekerja, ya namanya juga barang elektronik ya. Pengatur AC-nya sudah digital, coba kita lihat nih. Tahun 90-an dia sudah digital. Tuh, AC-nya udah digital semua. Tapi pengaturannya masih menggunakan tombol fisik. Jadi dia sudah pakai climate control. Kemudian di sini ada untuk ngatur spion. Jadi spionnya juga udah elektrik. Ada power window. Kemudian pengaturan lampu di sini. Ada fog lamp depan, ada fog lamp belakang, lampu kecil dan lampu besar. Tidak ada auto. Belum ada teknologinya waktu itu. Buat mengunci pintu, kemudian buat membuka tangki bensin, dan untuk mengatur keredupan dari instrumen. Dan bicara instrumen, aduh ini saya suka sekali ya instrumen seperti ini. Bukan cuma layar yang atau glass cockpit gitu ya kalau di istilah di pesawat, tapi ini masih dial analog semua. Ini untuk suhu oli, ini untuk jam, ini untuk level bensin, RPM, suhu mesin, speedometer, dan ini adalah tekanan oli. Dan di sini ada untuk mengeraskan dan mengempukkan suspensi kali ya. Saya juga nggak tahu pasti karena ini gambarnya gambar shock breaker di sini. Jadi ini modern sekali untuk di zamannya. Tapi lihat di setirnya tidak ada tombol-tombol untuk mengatur apapun. Jadi benar-benar fokus kita hanya berkendara. Buat klaksonnya juga bukan di tengah, tapi di sini. Klaksonnya kayak gitu. Sennya di kiri terutama, dan ini wiper di kanan. Masih ada lighter. Lighternya belum pernah dipakai sama sekali untuk memantik rokok. Sini ada asbak. Khas zaman dulu masih ada asbak. Ini juga masih enak sekali buka tutupnya. Dan di sini ada penyimpanan ya mungkin buat handphone kali ya. Walaupun handphone belum banyak yang pakai zaman dulu. Di sini ada lampu. Lampunya masih nyala. Nah, terus yang uniknya lagi, biasanya seatbelt itu kita narik dari kanan, tapi tidak di mobil ini seatbelt kita narik dari kiri kalau kita driver. Jadi untuk yang penumpang kiri dia nariknya dari kanan. Jadi unik sekali. Ini mobil di sini udah nggak ada laci.
nggak ada laci. Di sini ada airbag. Jadi udah ada airbag di sini. Jangan sampai digunakan ya airbagnya, jangan sampai nabrak nih mobil karena ini susah sekali mendapatkan lagi di Indonesia. Ada emblem Lamborghini di sini, ventilasi AC-nya. Aduh, ini benar-benar klasik interiornya dan fungsional, dan kalau semuanya itu di layar, ada kegagahan yang kurang gitu kita sebagai pengendara supercar kalau semuanya di layar. Tapi kalau di sini tuh, lihat tuh, tombol-tombolnya ada di sini semua, dan ini adalah teritori untuk kita kontrol sebagai driver gitu. Jadi mau menambah rasa gagah dan rasa keren gitu ketika banyak tombol seperti ini. Apalagi pertunjukan utamanya adalah di transmisinya yang gated shift seperti ini, dan gigi satunya itu ke kiri dan ke belakang atau disebut sebagai dogleg seperti ini. Di sini juga ada ventilasi AC di atas dashboardnya. Apple CarPlay nggak ada, Android Auto nggak ada, fitur radar nggak ada waktu itu teknologinya. Tapi itu nggak masalah karena justru orang jadi lebih berkonsentrasi ke keasikan berkendaranya dan suara mesinnya. Bahkan audionya juga biasa saja. Audio standarnya itu Clarion dan bukan yang suara yang premium sekali gitu. Dan saya yakin pasti banyak yang mematikan audionya, lebih baik mendengarkan suara mesinnya. Ini posisi nyetirnya sih jauh dibandingkan even Murcielago udah lebih ergonomis, apalagi Aventador, apalagi Revuelto ya. Ini masih ada kaku-kakunya, tapi udah kebayang sih asiknya membawa mobil ini gitu ya. Dengan posisi nyetir yang gak terlalu ergonomis, setir tuh agak lebih ke kiri dari kita gitu ya. Kemudian tenaga yang ganas. Tapi ya ini adalah peninggalan sejarah yang sangat sulit didapat dalam kondisi mint original seperti ini. Ini mobil sangat-sangat terawat, kulitnya masih kulit aslinya, ada bekas-bekas pemakaian tapi ini masih sangat wajar. Dan ini mobil kan artinya usianya sudah 25 tahun, sudah 1/4 abad. Tapi masih terasa mewah di dalamnya, termasuk ini bludru di belakangnya ini juga masih sangat bagus. Ini pertama kalinya saya bertemu Diablo secara langsung, dan langsung yang kondisinya benar-benar seperti baru keluar dari showroom Lamborghini. Mobil ini ada di Evans Motor Pondok Indah, arteri Pondok Indah di Jalan Sultan Iskandar Muda, dan ini diletakkan di lantai 2-nya. Jadi bagi Anda yang penasaran ingin melihat mobil ini secara langsung, sebelum mobil ini laku ya, karena mobil ini dijual juga oleh Evans Motor, Anda bisa main-main ke sini, atau keterangan lebih lanjut mengenai mobil yang sangat layak menjadi collector's item ini, Anda bisa juga follow Instagramnya Evans Motor. Wow. Jangan lupa Anda klik like, udah menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri dan follow Instagram Evans Motor di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.